Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmianti Awilah dengan nomor induk mahasiswa 00104743341911. Saya mahasiswa semester 5 kelas B. Saya mahasiswa PPM di Universitas Trunojoyo Madura. Di video kali ini saya akan membuat salah satu syarat untuk pemenuhan UTS Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu Nur Komaria, SPD, MPD. Baik teman-teman, kita langsung saja. Jawaban pertama, soal pertama, data hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan menggunakan musik klasik dan tidak menggunakan musik klasik. Satu, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Data hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris menggunakan uji dua arah. Yang pertama itu H1, ada perbedaan rata-rata hasil menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. 3, taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan A sama dengan 0,05. Yang keempat, menggunakan uji independen. Nah, selanjutnya uji homogenitas. Mengapa kita menguji menggunakan homogenitas? Agar kita dapat mengetahui data ini homogen atau tidak. Sehingga kita dapat memakai rumus homogen atau tidak. Nah, teman-teman, untuk menguji data ini homogen atau tidak, kita menggunakan rumus di sini. Sama dengan para buka kurung, itu teman-teman kita blok dari kolom kontrol sampai dengan, lalu kita tekan tombol enter. Di situ teman-teman sudah muncul data dari kolom kontrol. Selanjutnya untuk kolom eksperimen sama seperti kolom kontrol sebelumnya, sama dengan para buka kurung, blok dari kolom eksperimen sini, teman-teman, sampai hingga terakhir. Nah, sudah muncul untuk kolom kontrol itu sendiri hasilnya 4,131 dan untuk kolom eksperimen 4,383. Berarti teman-teman dapat kita tentukan bahwasanya untuk kolom kontrol itu dia variabel 2. Dan untuk kolom eksperimen dia variabel 1. Variabel 1 atau pembilang, variabel 2 atau penyebut. Nah, variabel 1 itu varian terbesar dan untuk variabel 2 itu varian terkecil. Untuk selanjutnya, nah, kita akan, dan variabel 2 sudah ditentukan. Jadi untuk menentukan data ini homogen atau tidak, kita menggunakan cara yang pertama, pilih data di bagian menu data, pilih menu data. Setelah memilih menu data, teman-teman langsung pilih data analisis. Teman-teman sudah masuk di menu data, terus pilih data analisis, dan di sini ada pilih F-test to simple for variance. Klik itu, terus teman-teman finish OK. Kemudian
Di variabel 1 itu teman-teman harus, nah di sini ini dihapus. Teman-teman blok dari kolom eksperimen untuk variabel 1. Dan untuk variabel 2, pilih kolom kontrol. Blok sampai angka 6. Oke, terus jangan lupa di kolom label itu diberi centang dan alfanya itu 0,05. Setelah itu output runner. Nah, di sini kursor ditaruh di luar kolom. Setelah itu teman-teman tindih klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini. Jadi teman-teman, untuk kriteria pengujian homogenitas, jika F kurang dari F tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan jika F lebih dari F tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, untuk data hasil itu kita lihat. F-nya itu, F tabelnya itu 1,060, sementara F critical one tile itu 2,53. Nah, dapat kita lihat bahwasanya F lebih kecil dari F tabel. Maka dapat kita tuliskan, jadi dapat kita tuliskan F-nya itu 1,060, dapat kita tuliskan F-nya 1,060 lebih kecil dari F tabel. F tabelnya tadi 2,53. Maka hasil H0 sama dengan titik 2 sama dengan data tersebut homogen. Diberi warna hijau dan untuk F tabelnya itu diberi warna hijau. Untuk mempermudah teman-teman. Nah, untuk V-value-nya itu
beri warna kuning agar bisa mempermudah teman-teman dalam menentukan. Di sini di V-value-nya kan 0,4, sementara untuk A-nya di sini, alfanya di sini 0,05. Nah, di sini kan dikatakan jika V-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Namun jika V-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Data yang didapatkan ini V-value-nya lebih kecil daripada V-value-nya lebih besar daripada alfa, maka dapat ditentukan bahwasanya H0-nya diterima. Jadi sini ditulis V-value sama dengan 0,4 lebih besar dari alfa. Alfa 0,4 alfa lebih alfanya itu V-value 0,4 dan alfanya 0,05. Maka H0-nya diterima. Maka H0 diterima. Artinya data homogen. Mohon maaf, jadi artinya data homogen. Baik, selanjutnya kita lanjut ke uji independen. Nah, untuk uji independen itu jika uji independen kita langsung ke menu data. Setelah itu seperti tadi, habis menu data, data analisis, dan pilih acquired variance di sini. Acquired variance. Oke. Di sini untuk variabel 1 kita masukin kembali eksperimen. Untuk variabel 2 kontrol ya, dan untuk alfanya 0,05. Output taruh kursor di sini, teman-teman. Lalu tekan tombol OK. Jadi teman-teman di sini adalah ini T hitungnya 1,62 dan T tabelnya itu 2,04. Jadi di sini untuk asumsi pertama jika min T tabel lebih kecil dari T hitung atau lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Sedangkan asumsi yang kedua, jika T hitung lebih besar dari T tabel atau T hitung lebih kecil dari min T tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Jadi,
Di sini untuk T tabelnya itu kan 1,62 dan T hitungnya mohon maaf, jadi T hitungnya itu 1,62 dan T tabelnya itu 2,04. Maka yang tepat adalah asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama itu jika min T tabel lebih kecil dari T hitung atau lebih kecil dari T tabel, maka H0-nya diterima. Jadi untuk memudahkan teman-teman, di sini berikan warna sama dengan sebelumnya, beri warna kuning, dan untuk T tabelnya juga beri warna kuning. Jadi teman-teman, karena min 2,04 lebih kecil dari 1,62, 1,62 lebih kecil dari 2,04, maka H0-nya diterima. Selanjutnya, kita akan menguji Peviliyo dengan alfanya. Nah, di sini Peviliyonya 0,114 dan alfanya 0,05. Nah, di sini asumsi pertama jika P atau Peviliyo lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Sementara jika V atau Peviliyo lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Di sini Peviliyo-nya lebih besar dari alfa. Jadi untuk mempermudah beri warna hijau, 0,11. Nah, samping sini Peviliyo sama dengan 0,11. Lebih besar dari alfa 0,05. Maka kesimpulannya H0 diterima. Maka H0-nya diterima. Jadi kesimpulannya H0 kesimpulannya H0 tidak ada perbedaan. Perbedaan rata-rata hasil
menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris dengan diiringi musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Selanjutnya, kita lanjut ke nomor 2. Baik teman-teman, untuk nomor 2, data hasil pretest dan posttest pada pedagogik guru-guru baru mata pelajaran IPA di Bangkalan, asumsi data berdistribusi normal atau berpasangan atau interval. 1. Parameter yang diuji adalah rata-rata. 2. H0 tidak ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah. Nah, H1-nya itu ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan posttest guru-guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah. 3. Taraf signifikansi 5% atau taraf signifikan alfa 0,05. Nah, kita menggunakan uji berpasangan. Untuk menggunakan uji berpasangan ini, kita ke menu data, terus klik data analisis, kemudian t-test period too simple for min. Oke. Setelah itu, untuk variabel 1, teman-teman blok dari pretest. Dan untuk variabel 2, di sini teman-teman blok dari posttest. Jangan lupa centang label alpanya 0,05 dan output terakhirnya itu kursornya diarahkan di samping tabel seperti ini. Terus tekan tombol OK. Nah, di sini sudah muncul data, datanya. Nah, untuk testat ini atau hitungnya itu min 5,14 dan untuk tabelnya itu 2,14. Untuk mempermudah teman-teman, hitungnya itu diberi warna hijau. Dan untuk tabel sama, beri warna hijau. Nah, untuk kriterianya ini, jika min tabel lebih kecil dari hitung lebih kecil dari tabel, maka H0-nya diterima. Kriteria yang kedua, jika hitung lebih besar dari tabel, atau hitung lebih kecil dari min tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dari dua asumsi di situ, kita lihat di sini untuk hitungnya min 5,14 dan untuk tabelnya itu 2,14. Maka asumsi yang tepat dari hasil data itu, jika hitung lebih besar dari tabel atau hitung lebih kecil dari min tabel, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Asumsi yang kedua yang cocok dengan hasil data berikut ini. Jadi kita menggunakan asumsi yang kedua, di mana hitung lebih kecil dari tabel. Hitungnya min 5,1 dan tabelnya tabelnya 2,14. Selanjutnya kita lihat di sini beri warna kuning.
P-value-nya 0,000. Nah, di sini untuk alfanya 0,05. Maka dapat kita lihat untuk asumsi yang pertama di sini jika p-value lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Asumsi yang kedua, jika p-value lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Dari data di sini dapat kita tarik di asumsi yang kedua, karena p-value di sini bernilai 0,00, sementara alfanya 0,05. Jadi asumsi yang kedua yang kita pakai di mana p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Dapat kita simpulkan teman-teman di sini. Kesimpulannya ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan post-test guru baru mata pelajaran IPA sebelum dan sesudah. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.